Selamat pagi. Lebih enak ada Yesus setiap hari atau ada mujizat? Hah? Beda loh soalnya. Ya. Banyak orang Kristen hari ini Yesusnya nggak kenal. Yang dikenal cuman mujizat, berkat. Ayo coba. Lebih banyak mana orang menyebut Yesus dengan menyebut mujizat? Hah? Berarti Tuhan kita namanya Pak Mujizat. Saudara, kita ini mencari Tuhan itu dalam kaitan apa sih sebetulnya? Orang bekerja untuk jasmani, ya, orang belajar untuk menjadi pandai. Tapi ketika saudara datang ke gereja, apa yang kita cari? Tuhan. Setuju ya? Tuhan itu apa bentuknya? Tuhan itu apa bentuknya? Tuhan itu adalah roh. Ketika kita datang kepada Tuhan, coba saudara bayangkan ya, zaman perjanjian lama, Roh Kudus dicurahkan belum nggak? Zaman perjanjian lama, Roh Kudus sudah dicurahkan atau belum? Belum. Makanya perjanjian lama, karena belum dicurahkan Roh Kudus, manusia hanya berpikir tentang dirinya. Dia berpikir tentang bagaimana diberkati, bagaimana mendapatkan sesuatu. Itu perjanjian lama. Makanya janji-janji di perjanjian lama, seperti di Ulangan 28, janjinya hanya semuanya untuk jasmani. Karena manusia belum mengerti bahwa ada Roh Kudus. Yang dipikirin cuman daging. Saudara lihat perjanjian baru, Roh Kudus dicurahkan kan? Ketika Roh Kudus dicurahkan, kita menerima nggak? Kita cek nanti. Ketika Roh Kudus dicurahkan, harusnya kita menerima. Kalau kita menerima Roh Kudus, dibanding belum menerima Roh Kudus, cara berpikirnya beda nggak? Beda. Cara berpikirnya Roh Kudus selalu berpikir tentang, kalau kita punya Roh Kudus, cara berpikirnya pasti tentang apa dulu? Saya ulangi ya. Kalau kita belum ada Roh Kudus, cara berpikirnya pasti tentang dunia. Hebat, pinter nih. Tanpa Roh Kudus pasti mikirnya dunia. Begitu ada Roh Kudus mikirnya tentang sorga. Nah, kita cek hari ini. Kita ini hidup di perjanjian lama atau di perjanjian yang baru? Kalau kita hidup di perjanjian lama, maka yang kita upek-upek terus tentang mujizat, tentang duniawi, ya. Tapi kita sekarang berubah. Makanya saudara baca Alkitab hari ini ya. Perjanjian lama janjinya tidak muncul lagi di perjanjian baru. Karena beda topiknya, beda tujuannya. Perjanjian lama tujuannya orang Israel untuk pergi ke tanah Kanaan. Perjanjian baru sudah bukan ke tanah Kanaan lagi. Perjanjian baru mengajarkan kita untuk pergi ke sorga, ya. Sehingga apa yang kita pikirkan bukan lagi kepentingan-kepentingan duniawi. Yuk kita baca, ada ayatnya, ada. Lukas 21 ayat 34. Kita mau percaya Yesus ya hari ini ya. Apa yang Yesus katakan kita ikuti. Setuju ya? Zaman dulu juga sama kan, Ulang 28, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, engkau akan memperoleh bla 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 begitu ya. Kita juga sekarang karena Yesus adalah Tuhan kita, sehingga apa yang Yesus katakan kita ikuti. Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 di 4 sudah sampai? Oke. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Apa itu pesta pora? Apa itu kemabukan dan kepentingan duniawi? Apa kira-kira? Saudara bawa ke gereja hari ini,
Mau gereja perjanjian lama atau perjanjian baru ini? Hah? Kalau perjanjian lama, nanti yang khotbah Musa di sini. Kalau perjanjian baru, Yesus Kristus melalui Roh Kudus ya. Mau yang mana nih? Baru ya. Karena yang lama enak juga loh. Yang lama enak juga. Coba ya, lihat yang lama dikit ya. Ulangan 28 ayat 1. Nanti kalau saya bilang perjanjian baru sampai lihat perjanjian lama, saudara bingung nanti ya. Perjanjian lama ditulis untuk kita mengerti. Ada apa yang terjadi zaman dulu? Ada apa orang tanpa Roh Kudus dengan orang yang ada Roh Kudus? Ada perbedaan nggak? Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1. Nah, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin ya. Saudara, ayat 2-nya coba. Ayat 2-nya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Fokusnya saudara di mana ketika baca dua ayat ini? Di berkatnya atau melakukan dengan setia? Oke, baca ya, melakukan dengan setia. Kembalikan ayat 1 ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Oke, saudara fokusnya kepada ini ya, mendengarkan suara Tuhan ya, dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Saya mau tanya sekarang, saudara pernah baca ayat ini kan? Oke. Melakukan dengan setia segala perintahnya. Ada berapa perintahnya? Ada berapa perintahnya? Nah, katanya tadi fokus pada perintahnya. Sekarang perintahnya berapa? 10. Ada berapa perintahnya? 10. Loh, katanya fokus dengan segala perintahnya. Ini loh, dengan setia. Kalau saudara nggak setia, gimana kira-kira? Kalau melihat ayat ini, kalau nggak setia, kira-kira gimana? Ini loh, kita tadi bilang fokus melihat ini. Dengan setia segala perintah. Apa arti dengan setia? Berarti terus menerus dan segala perintahnya. Perintahnya mana yang saudara mengerti tentang segala perintahnya? Ayo. Perintahnya apa? Bacakan ayat 15-nya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kenapa kutuk bisa datang? Karena saudara ternyata nggak ngerti perintah yang mana yang harus aku lakukan dan ketetapan mana yang harus aku lakukan. Saudara pernah paham? Makanya perjanjian lama nggak gampang saudara kamu baca terima berkatnya. Nah, ada perintah dan ketetapannya. Dan kalau meleset, kutuk. Bisa melakukan segala perintah dan ketetapannya? Bisa? Ada yang bisa di sini? Nggak bisa kan? Kalau nggak bisa dapat apa? Makanya banyak orang tanpa mengerti fokusnya janji diberkati, melakukan perintah-perintah yang mana? Perintahnya ada 666. Ya. Salah satu perintahnya harus disunat. Ada yang sunat di sini? Ada ya. Tapi saya mau tanya, sunatnya harus hari ke-8. Kemudian
1 tahun 3 kali harus ke Israel. Ada yang ke sana? Belum. Yang punya anak sulung siapa di sini? Sudah punya anak sulung? Punya ya? Sudah ditebus anaknya? Hukum Taurat mengatur bahwa anak sulung harus ditebus. Dan tahu nggak cara nebusnya? Ayo. Lu kalau nggak tahu, saudara kena apa tadi coba? Ini firman bisa dirubah nggak? Firman bisa dirubah nggak? Nggak bisa. Makanya jangan coba-coba masuk menjanjikan sesuatu yang kita nggak bisa meraihnya. Bahaya banget. Bahaya banget. Anak sulung harus ditebus. Ini waduh nanti terlalu banyak ya. Ini coba aja ya. Bilangan 18, saya kasih contohnya. Bilangan 18 ayat 15. Pernah nggak anak sulung kita tebus? Jangan-jangan kita menjadi dosa kalau nggak melakukan. Bilangan 18 ayat 15. Paham ya? Mulai paham ya? Bahwa ada hukum segala perintah dan ketetapannya. Kalau meleset kena kutuk. Terus orang sekarang gaya-gaya. Pendeta-pendeta ngusir kutuk. Padahal kutuknya dari yang ngirim kutuk siapa ini? Setan atau Tuhan? Setan atau Tuhan yang ngirim kutuk? Coba saya baca kalau ini. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Siapa yang ngirim kutuk? Terus kalau Tuhan yang ngirim kutuk, bisa diusir? Bisa ngusir? Ya. Tuhan bilang, kalau kamu mau pakai hukum ini mengandung kutuk dan mengandung berkat. Ada berkat, ada kutuk. Mau nggak? Mau nggak terjebak di sini? Makanya bahaya. Coba lihat Bilangan 18 ayat 15. Bilangan 18 ayat 15. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup, yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia. Juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Saya nggak bahas tentang binatang yang najis, tapi tentang anak sulung. Sudah ditebus? Enggak kan? Kalau enggak gimana coba? Anda terikat dengan hukum ini, ya. Tebusannya ayat 16-nya coba. Siapa yang bisa membebaskan dari hukum ini coba? Mengenai uang tebusannya, dari sejak berumur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gerah beratnya. Ngerti nggak beratnya berapa ini coba? Bingung kan? Bingung kan? Berarti jangan coba-coba lagi untuk masuk, karena nggak ngerti. Sikal kudus 11,4 gram kali 5. Wes hitungannya jelimet nanti ya. Nanti hitungannya jelimet. Nggak mungkin ya. Yuk kita beralih sekarang ya. Beralih. Kalau dulu mereka harus diajari untuk melakukan semua perintah dan ketetapannya dengan tulisan yang begitu banyak. Dengan Yesus Kristus berbeda, jauh berbeda. Saudara nggak perlu ngapal segini banyaknya, ya, nggak perlu hafal 666 perintah dan ketetapannya, karena ada Roh Kudus. Ya, yuk kita baca sekarang ya. Waktu kita mengimani tentang Yesus Kristus, ada sebuah perubahan, ya. Tuhan memberikan janji nggak? Tuhan kasih janji nggak hari ini? Janji ya. Tuhan berikan janji. Pernah nggak Tuhan janjikan kau menjadi kaya gitu? Yang miskin akan ada, memang yang miskin, tapi miskin apa? Bukan miskin jasmani, tapi miskin rohani. Ibaratnya orang miskin itu tidak punya apa-apa. Kalau dia nggak ditolong pasti mati. Diberikan kabar baik. Janji Tuhan yang terhebat ya di Perjanjian Baru yang saudara peroleh selagi hidup.
Yohanes 14 ayat 15. Sudah terima nggak kira-kira janji Tuhan seperti ini ya? Udah terima nggak? Kira-kira udah terima nggak janji Tuhan ya? Nanti kita cek ya, kita sudah terima atau belum ya? Karena nggak boleh dikerosok-kerosokin ini. Nggak boleh cuma rasa menerima, enggak, tapi harus benar-benar pasti. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terus ayat 16-nya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, dunia, selama saudara pakai daging, pakai dunia, nggak akan pernah bisa menerima Roh Kudus dan tidak akan pernah bisa melihat Roh Kudus. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau Anda punya Roh Kudus, Dia diam dalam hatimu. Muat nggak hatimu? Muat nggak? Hati kita muat nggak Roh Kudus? Muat ya? Tapi kalau Anda nggak terima Roh Kudus, hatimu isinya apa kira-kira? Roh Kudus sama dengan Allah loh, ya. Dia sangat besar sekali. Kalau Anda tanpa Roh Kudus, apa isi hati kita? Dunia dimasukin cukup nggak? Cukup, kurang. Malah kurang, masih banyak ruang kosong. Tapi kalau Anda diisi Roh Kudus, hati kita penuh. Orang yang punya Roh Kudus, hatinya penuh. Kalau hatinya penuh, keinginan dunianya ada nggak? Nggak ada. Yang ada cuma keinginan dan kepentingan Roh Kudus. Balik ya. Yuk lihat lagi. Filipi 2 ayat 19. Ya, kita baca nih. Rasul-rasul zaman dulu yang namanya Timotius, apa yang dia pikirkan ya. Supaya kita tahu ini ya. Filipi 2:19. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. 20. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, pasti yang dicari kepentingannya Roh Kudus, bukan kepentingan sendiri. Ya, yuk lihat lagi. Yohanes 14 ayat 26. Kita banyak ayat hari ini ya. Hati kita harus berisi Roh Kudus itu tadi, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Orang yang punya Roh Kudus perlu diajari lagi nggak tentang harus hidup begini, harus begini, perlu nggak? Hah? Orang punya Roh Kudus perlu diajari lagi nggak tentang moral? Jangan selingkuh, jangan berbuat dosa, perlu nggak? Nah ini coba ada yang perlu, ada yang tidak nih ya. Saya ulangi saya bacanya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yang ngajar kita siapa? Perlu diajar orang lain? Makanya orang yang punya Roh Kudus tidak perlu diajar tentang moral lagi. Dia pasti hidupnya dalam kebenaran. Nggak perlu diajari. Yang ada Roh Kudus masa perlu diajari? Anak TK Roh Kudus enggak. Roh Kudus bukan anak TK. Ya, kita yang malah diajari oleh Roh Kudus. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus hidup 2000 tahun yang lalu. Perkataan Yesus apakah cuma dicatat di firman ini? Ada percakapan lain loh. Kita nggak ngerti. Saudara baca aja nggak hari ini? Ya kan? Tiap hari baca firman ngerti? Belum tentu. Tapi Roh Kuduslah yang memberi
pengertian. Dia akan memberikan pengertian. Lihat ya, di Perjanjian Lama dicatatnya seperti apa ini. Yeremia 31 ayat 33. Kita kembali ke Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama orang harus diajar dengan hukum Taurat. Orang harus melakukan Taurat baru ketemu Tuhan. Tapi lihat nih, sudah dinubuatkan zaman dulu. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yang namanya Taurat itu artinya hukum. Roh Kudus ngerti nggak hukum-hukum Tuhan? Ngerti kan? Makanya dia masuk, ditaruh dalam batin kita. 14-nya, 34-nya. 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Coba lihat, begitu orang punya Roh Kudus, nggak ada orang yang bisa ngajar kita lagi, karena ada Roh Kudus yang jauh lebih hebat, jauh lebih sempurna. Ya, makanya perhatikan baik-baik. Kalau hanya cuman orang bisa ngomong tentang moral, dia tidak tahu ada siapa dalam diri kita. Kita mengamin-aminkan, oh iya ya benar ya, nggak boleh berbuat dosa, nggak boleh selingkuh, nggak boleh begini, benar ya. Kita membenarkan, memang. Tapi dalam dirimu sudah ada yang ngajarin. Saudara sudah ngerti, orang yang punya Roh Kudus bisa berbuat dosa nggak? Orang punya Roh Kudus bisa berbuat dosa nggak? Enggak. Tapi kalau orang nggak punya Roh Kudus, ngerti nggak kalau berbuat dosa itu salah? Ngerti, tapi dia nggak mampu. Dia nggak mampu untuk membendung keinginan berbuat dosa. Kenapa? Karena nggak ada Roh Kudus. Tidak ada penolong, tidak ada penghibur. Ya. Lanjut lagi. Penolong dan pengajar yang baik. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Coba baca. Jadi jelas ya, kalau orang punya Roh Kudus nggak perlu diajarin lagi. Sebenarnya khotbah di depan ini pun juga rasanya podo-podo pinter KB kan, sama-sama punya Roh Kudus. Apa yang disampaikan? Cuma saling mengingatkan, saling menguatkan. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang akan keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, jelas ya. Kesaksian kita sudah menjadi kesaksian Kristus nggak? Hidup kita sudah seperti Kristus nggak? Orang kalau sudah ada Roh Kudus, nggak usah diajari. Hidupnya pasti seperti Kristus. Karena Kristus diam dalam dirinya, maka terpancar semua kehidupannya seperti Kristus. Lihat kanan kirimu. Seperti Yesus apa seperti Pak Mujizat? Atau Pak Subur? Sudah seperti siapa kita hari ini? Ya, jangan-jangan rupa kita nggak mirip Kristus hari ini, tapi mirip Pak Mujizat. Pak Mujizat ada di kebun binatang sama di tempat sirkus, ya, sulapan, ya. Kita nggak mau mirip begitu. Kita sekarang mau mirip Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus, waktu dia dalam penderitaan perlu mujizat nggak? Yesus untuk orang lain dia berikan mujizat. Yesus bisa menyembuhkan ya. Yesus bisa membuat mata orang buta menjadi celik, telinga bisa. Tapi ketika untuk dirinya enggak. Karena dia tahu, ngapain aku perlu mujizat? Wong aku anak Allah kok. Aku tahu asalku dari mana dan aku pasti kembali ke sana. Saudara, hari ini ketika kita melihat bukan berfokus pada kepentingan dunia, pikiran saudara ke surga terus. Selalu ke surga. Kepentingan dunia ada harganya nggak kalau begitu? Nggak ada harganya. Karena kita lihat surga. Hanya orang yang belum melihat surga, dunia ini terasa begitu indah.
Sorga sama dunia indah mana ini, Bu? Sorga kan? Kalau sorga itu lebih indah, lebih enak nggak? Lebih enak, lebih indah, lebih apa lagi kira-kira? Hah? Sorga lebih enak nggak kira-kira? Enak dong? Lebih kan? Dengan dunia? Ada bandingannya nggak? Nggak ada kan? Mau ke sorga hari ini? Loh. Nah ini ada yang salah ini ya. Saya tanya ibu, sorga ibu yakin nggak lebih enak? Pasti enak. Lebih indah nggak? Ada kesusahan nggak di sana? Ada tangisan nggak? Nggak ada. Bumi banyak. Mau ke surga sekarang? Loh, kok aneh? Ini kan aneh kan? Loh, makanya Bu, orang yang punya Roh Kudus sudah mendapat kerajaan surga, sehingga di dalam dirinya melihat manusia jasmani ini kasihan, ada tangisan, ada penderitaan, diajak pulang kok nggak mau. Kan aneh. Kenapa Tuhan berikan penderitaan di sini? Supaya saudara nggak kerasan di bumi ini. Kalau saudara diberikan enak terus di sini, pasti nggak mau pulang. Oh, dikasih soro aja nggak mau pulang, apalagi dikasih enak. Makanya jadi orang harus percaya sama Tuhan. Enak mana nih surga sama bumi? Lu enak surga, ayo pulang. Mau. Lu kan aneh. Ibu mau pulang ke surga hari ini? Mau, Bu. Lu harus mau. Kok nggak mau gimana coba? Kalau nggak mau pulang ke surga, berarti di sini belum pernah mengajarkan tentang surga, sehingga saudara nggak ngerti. Belum ada Roh Kudus. Ini belum waktunya nih ya. Memang belum waktunya, Bu. Jangan pulang dulu sebelum khotbah ini selesai ya. Nanti kalau sudah selesai baru boleh pulang. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16:13. Nah, tetapi apabila ia datang, Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal apa yang akan datang ini? Hal-hal apa yang akan datang? Minggu depan dapat lotre gitu? Enggak, ini tentang kerajaan surga, ya. Makanya kita ini sekarang kan ini saja. Apabila ia datang, apabila ia ada dalam dirimu, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sama ayatnya dengan Roma 8 ayat 5. Ya, ini sekarang mulai masuk. Kita sekarang yakin ya sudah ada Roh Kudus ya. Masuk semua ya Roh Kudusnya ya. Oke. Ayat 8, Roma 8 ayat 5. Kalau Anda sudah masuk yang namanya Roh Kudus, hati kita penuh, ya. Tidak ada kesempatan lagi untuk berpikir tentang hal-hal daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebelum saya lanjutkan, kita di sini nih. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Pikiran kita kemana hari ini ketika ke gereja? Gereja untuk daging kita atau untuk roh kita? Untuk roh. Ya, sudah nggak ada lagi ya cari di gereja, cari berkat, cari mujizat, nggak ada lagi. Berkat dan mujizat hanya cuma untuk daging. Tapi ini dikatakan sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging. Banyak nggak manusia-manusia Kristen yang menjadi Kristen dagingnya, tapi rohnya tidak pernah jadi Kristen? Banyak nggak? Banyak nih. Yang dikhotbahkan isinya soto babat, daging ayam, semur, rendang, ya, isi khotbahnya cuma daging tok, untuk mengenakkan telinga. Ke gereja pasti diberkati begini loh. Tapi ada bedanya. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Nah, ini sekarang. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Apa yang dipikirkan oleh roh kira-kira? Bingung bayar utang nggak roh itu? Roh bingung nggak beli mobil baru? Roh bingung nggak rumah baru? Roh bingung nggak bisa makan? Roh bingung nggak dengan kepentingan jasmani? Tidak.
Makanya pikiran kita sekarang kemana arahnya? Fokus kita setiap hari kemana? Mau ke daging atau memikirkan roh? Ayo jujur hari ini ya. Kita harus balik sekarang fokusnya. Kalau aku ada Roh Kudus, hidupku dipimpin roh, pikiranku juga pikiran Roh Kudus. Ya, ayat 6. Mau mati atau mau hidup? Mau mati atau mau hidup? Hidup ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Daging ini kepingin hidup, setuju ya? Sampai berapa lama? Sampai berapa lama? Daging kita berapa lama bisa hidup? Lama nggak waktunya? Bisa 100 tahun lagi? Ada yang mau hidup 100 tahun lagi? Nggak ada yang mau 100 tahun lagi? Mau hidup selamanya? Hidup selamanya nggak mau? Aduh, nah kalau nggak mau hidup selamanya, gimana coba? Ya, daging ini pasti mati. Padahal dia kepingin hidup kan? Tapi nggak mungkin kan? Nggak mungkin loh daging hidup selamanya. Tapi roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roh mampu nggak hidup selamanya? Mampu, karena dia tidak kenal waktu. Dia tidak kenal ruang dan tempat. Makanya Tuhan Yesus berkata, datanglah kerajaanmu. Kerajaan surga juga tidak terbatas ruang dan waktu. Dia datang hari ini. Di mana? Dalam hati kita. Makanya orang yang hidup dalam roh pasti merasakan kerajaan surga, walaupun hidup di bumi. Ya, pikirannya tentang surga terus. Ayat 17. Sampai di sini, keinginan daging adalah maut, karena daging kepingin umur panjang tapi nggak bisa. Pasti ada saatnya. Tapi roh selalu keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging kita hidupnya selamanya, tapi kita terbatas. Keinginan roh ingin hidup selamanya, dan memang roh itu mampu, ya. Makanya hiduplah oleh roh. Penuhi keinginannya dia, supaya kita bisa hidup selamanya. Saudara kan mau kan hidup selamanya kan? Kalau mau hidup selamanya, perkuat manusia rohmu. Kalau mau mati, pikirin dagingmu. Ya. Kalau mau mati, pikirin dagingmu. Bingung tentang rumahmu, bingung tentang anak-anakmu, bingung bagaimana hidup di dunia. Tapi kalau mau hidup selamanya, pikirin tentang roh. Apa kepentingannya roh ini? Apa yang kubutuhkan tentang memperkuat manusia roh ini? Ya, ada beda fokus. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Mau musuhnya Allah atau mau anaknya Allah. Ini loh. Keinginan daging ternyata perseteruan dengan Allah. Makanya jangan sampai kita terlena. Berubah fokus ya. Di gereja yang dibangun adalah manusia roh. Saudara datang ke gereja kepingin ketemu Tuhan. Tuhan itu roh. Jangan bawa daging. Ya. Nggak boleh lagi bawa mulut ke Tuhan ini, tapi yang dibawa hati. Tuhan itu roh. Untuk menyembah Tuhan masuk dalam hati. Ya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada, jelas ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tadi daging diajak ke surga, nolak. Padahal tahu surga itu lebih baik, tapi daging kita nolak. Ojo sekarang, jangan sekarang, kapan kalau begitu? Kira-kira loh, kalau hari ini ada pilihan seperti itu, mau nggak tak jemput ke surga? Jawaban kita mau, Tuhan. Kalau memang kita dapat. Masalahnya kita kan masih diangan-angan. Hanya orang yang nggak yakin tentang kerajaan surga, hidupnya penuh dengan ketakutan. Nggak berani. Coba kalau saya ditawari hari ini ke surga, mau nggak pakai mikir, ayo segera. Nggak tak pikir lama. Ngapain pakai mikir lama? Sekarang juga jemput saya. Istrinya gimana? Ada di sana sekali kepikiran, lebih enak lagi sudah. Nggak mikirin bocor, nggak mikirin anak, nggak mikirin bensin, nggak mikirin macam-macam, bayar listrik nggak mikir, lebih enak. Tak tinggal aja. Supaya dia juga harus dapat kerajaan surga. Ya.
Kita semua lo harus siap semuanya ya. Nggak usah takut. Lo kalau ke gereja wedi mati gimana coba? Hah? Kalau ke gereja wedi mati, jangan ke gereja. Ke rumah sakit bergaul dengan dokter tiap hari. Nungguin di sana. Makan ada dokter di sebelah. Jadi jangan jauh-jauh dari rumah sakit. Karena takut mati. Kalau orang yang mau ke surga, sering-seringlah ke gereja. Ya. Rajinlah ke gereja. Supaya kita tahu semakin cepat masuk ke surga. Kalau nggak berani mati, tunggu sama rumah sakit ya. Ayat 9. Nah ini sekarang. Saudara masih di daging atau yang di 9-nya ini? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik. Makanya banyak orang cuman kroso-kroson jadi Kristen. Nggak ada Roh Kudus ngakunya Kristen. Nggak punya Roh Kudus ngakunya punya kerajaan surga. Nggak punya Roh Kudus ngakunya jadi anak Allah. Itu namanya kroso-kroson. Ya, ingat loh, di Kristen ini paling bahaya loh. Kroso-kroson, Roh Kudusnya nggak ada, ngakunya anak Allah. Hidupnya nggak dipimpin oleh roh, ngakunya Kristen. Gimana coba? Punya manusia roh, tapi yang diomongkan daging terus. Lah, nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Keinginan roh sama keinginan daging itu berlawanan. Makanya nggak ada sambungannya, ya. 1 Yohanes 4 ayat 5. Saudara paham ya? Ada di mana kita hari ini? Sebelum saudara mendengar khotbah ini, saudara ada di daging. Setelah kita mengerti hari ini, kita masuk ke dalam roh. Sehingga kita yakin di mana posisi kita hari ini. Nggak bisa asal-asalan lagi. Ya. Nih, ya. Mereka berasal dari dunia. Mereka, kita sudah nggak lagi. Kenapa? Karena kita sudah berbicara bukan tentang hal-hal duniawi. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Ayat 6-nya, biarin mereka yang seperti itu. Tugas saudara untuk memberitahu mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Roh kebenaran akan membawa saudara kembali kepada Tuhan. Memikirkan tentang perkara-perkara surgawi. Memikirkan bagaimana kita sudah sempurna enggak, sudah benar enggak. Tapi kalau yang dipikir cuma bagaimana dapat mujizat, bagaimana dapat berkat, ketinggalan kereta saudara. Ya, kereta kencana sudah lewat. Hidupmu, tubuhmu itu bagaikan kereta kencana yang bisa membawa engkau kemana arahnya. Kalau engkau enggak fokus, engkau akan terjebak di dalam dunia ini dan engkau akan mengalami kematian. Bawa kereta ini menuju kerajaan surga. Tubuh ini sanggup, ya, tapi dia harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat loh, tubuh ini kurang ajar kan? Hidupnya nggak seberapa, bisa membawa kita ke surga, bisa membawa kita ke neraka. Kalau kita ke neraka, tubuhnya ikut nggak? Nggak ikut, mati kok di sini kok jadi debu. Tapi jiwa kita, tubuh surgawi kita, tubuh abadi kita ikut masuk. Enak gak melok, ya kan? Lah enak di dunia cuma sementara. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Bagaimana bisa mikir perkara di atas kalau nggak ada Roh Kudus? Makanya semua ayat berkaitan semua. Bacakan ayat 1-nya. Coba ayat 1-nya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kita semua dibangkitkan nggak hari ini? Dibangkitkan. Makanya kalau kita dibangkitkan, mikirnya selalu mikir perkara di atas, bukan di genteng loh ya. Atasnya bukan genteng loh bu, bukan kepengin ningkat gereja loh, bukan loh. Perkara di atasnya perkara di surga, di mana Kristus ada. Ya, kalau ini nggak ditulis di mana Kristus ada, orang pasti mikir perkara di atas, mari kita bangun tingkat-tingkat gitu nanti ya. Tapi Kristus
Ada, adalah sorga. Ayat 2-nya. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Jelas ya? Perkara yang di atas bukan urusan dengan bumi. Perkara di atas kaitan dengan kerajaan sorga. Bagaimana engkau mampu mikir kerajaan sorga tanpa Roh Kudus? Nggak mungkin, ya. Makanya orang tanpa Roh Kudus mustahil masuk kerajaan sorga. Orang percaya Yesus pasti selamat ya, betul ya? Setan juga percaya nggak selamat? Setan percaya nggak Yesus itu Tuhan? Percaya, tapi nggak selamat ya. Orang yang percaya Yesus bukan asal-asalan, harus mendengarkan perintahnya, harus mengasihi Dia supaya punya Roh Kudus. Ya, saudara harus sekarang ini fokusnya beda. Ya, fokusnya benar-benar beda. Harus fokus tentang sorgawi. Kita mau jadi pintar. Ya, orang dunia mungkin mikir kita itu pintar tapi bodoh. Ya, mau disebut bodoh tapi pintar atau pintar tapi bodoh? Saudara hari ini mau disebut pintar tapi bodoh atau bodoh tapi pintar? Enak mana ini? Pintar tapi bodoh atau bodoh tapi pintar? Enak mana pilihannya? Nah, apa bedanya? Pintar tapi bodoh itu begini loh. Saudara maunya dipandang orang hari ini pintar, menerima berkat, menerima segala mujizat, hidupnya enak luar biasa. Hebat gak? Hebat dan wah pintar banget orang ini. Yang dikejar cuman itu. Oleh manusia rohmu yang menilai. Sekarang penilaian kita bukan lagi manusia jasmani. Yang nilai kita bukan orang-orang di sekitar. Yang nilai kita harus naik dia. Yang nilai kita adalah Roh Kudus. Orang yang fokusnya cuman kesuksesan, berkat dan lain-lain di dunia disebut orang pintar sama orang dunia. Disebut orang hebat sama orang dunia. Tapi bagi Roh Kudus, bagi Tuhan disebut siapa? Bodoh. Tapi orang yang bodoh bagi manusia, nggak ngejar. Lu kan nggak golek berkat di gereja enggak? Kan nggak golek mujizat di gereja enggak? Golek apa? Sorga. Dipikir orang apa, saudara? Dipikir orang bodoh. Bodoh kan golek Tuhan. Tuhan ini memberkati. Tuhan itu ada mujizat. Orang manusia pikir kita bodoh. Tapi di mata manusia roh, kita sangat pintar karena mengerti bahwa kita mempersiapkan segala sesuatunya. Sudut pandangnya ditarik ya dari manusia roh. Mampu nggak kita hari ini menjadi ciptaan baru? Ciptaan baru begini. Roh Kudus ada dalam diri saudara. Setuju ya? Roh saudara bergaul karib dengan Tuhan. Dia di dalam. Mampu nggak saudara melihat diri jasmanimu dari luar? Mampu nggak? Kita harus mampu hari ini. Bersama Roh Kudus bisa melihat diri kita dari manusia roh. Kita melihat jasmani kita kan kasihan kan? Ibu ini kalau dilihat dari manusia roh ibu keluar, lihat tubuh kita, kasihan nggak? Kasihan. Kasihan aku tua. Ya kan? Sama dengan kita bercermin. Cermin mengatakan kita hari ini tua. Bayangkan kalau manusia roh bisa melihat tubuh kita hari ini, betapa rentannya. Pasti roh itu akan membawa kita menuju kesempurnaan. Ayo mikir surgawi, ayo mikir surgawi ya. Kita lebih baik dipandang bodoh oleh manusia, tetapi manusia roh kita dan Roh Kudus memandang kita pintar ya. Cari kekekalan ya. Bangun manusia roh kita ya. Mau ya? Efesus 1:13. Ini penting nih ya. Tanpa Roh Kudus mustahil masuk kerajaan sorga ya. Orang yang tanpa Roh Kudus pikirannya pasti mikirkan duniawi. Tapi orang bersama Roh Kudus pikirannya sudah ke sorga duluan ya. Kerajaan sorga sudah dia dapat. Di dalam dia juga kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, bukan Injil berkat loh ya. Di dalam dia juga kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, bukan Injil berkat, bukan Injil mujizat, Injil keselamatan. Di dalam dia juga kamu, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Sekarang saudara percaya nggak terima Roh Kudus? Kalau percaya terima Roh Kudus, setiap hari pikirkan perkara-perkara surgawi, perkuat manusia rohmu. Karena itu ayat 14-nya itu jaminan soalnya ya. Ayat 14-nya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya.
Kalau Anda nggak punya Roh Kudus, saudara nggak punya jaminannya. Bukti bahwa Anda menerima kerajaan sorga sudah ada Roh Kudus, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Tanpa Roh Kudus, saudara bukan milik siapa-siapa. Tanpa Roh Kudus, saudara hanya krosok-kroson jadi anak Allah. Harus benar-benar punya Roh Kudus. Dan tanda orang punya Roh Kudus, hidupnya dipimpin Roh. Dan tanda orang dipimpin Roh, memikirkan perkara-perkara surgawi. Kalau orang punya Roh Kudus, level terendahnya adalah kehidupannya, moralnya sangat baik. Itu level terendah. Jadi nggak usah pamer. Kalau orang punya Roh Kudus pasti baik, ya. Orang baik belum tentu punya Roh Kudus. Tapi orang yang punya Roh Kudus pasti baik, moralnya jempol, moralnya nggak usah dinilai orang lain, ya. Karena dia menjadi terang. Kalau orang menjadi terang bisa jadi batu sandungan nggak? Enggak. Karena menjadi terang. Semuanya bisa ditiru karena dia terang. Terang itu menerangi kegelapan, ya. Orang-orang yang punya Roh Kudus hidupnya menjadi terang. Jelas ya? Roh Kudus itu fokus yang akan mengarahkan kita kepada hal rohani yang menuju keselamatan jiwa. Kalau kita masih fokus pada jasmani, pertanyakan diri kita, punya Roh Kudus enggak? Ya. Banyak orang juga ternyata menjadi menghujat Roh Kudus. Ada firmannya kan? Menghujat Roh Kudus dosanya nggak diampuni. Kita bisa menghujat Roh Kudus nggak? Apa arti menghujat Roh Kudus? Meninggalkan Tuhan. Salah satunya. Apalagi kira-kira? Menghujat Roh Kudus itu begini loh. Mengaku punya Roh Kudus, tapi kelakuannya tidak dalam pimpinan Roh Kudus. Menghujat nggak? Ngakunya punya Roh Kudus ini, tapi hidupnya yang dipikiri daging. Menghujat nggak? Roh Kudus selalu mikir surgawi. Ada orang-orang yang ngaku punya Roh Kudus, hidupnya tidak dalam pimpinan Roh. Menghujat nggak? Makanya orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Orang yang tidak diampuni masuk kemana kira-kira? Masuk neraka. Karena dia ngomongnya punya Roh Kudus, kelakuannya ternyata seperti ada orang punya Roh Kudus, ngaku, tapi kelakuannya enggak kayak Roh Kudus. Masuk mana coba? Atau jangan-jangan kita hari ini ngakunya punya Roh Kudus, tapi ternyata yang kita urus, yang kita pikir cuma kepentingan jasmani. Waktu saya udah habis soalnya ya. Oh habis ya sudah. Udah ya? Mau masuk surga hari ini? Mau nunggu? Ibu mau nunggu lagi? Kan saya bilang seandainya, Bu. Iya kan? Kalaupun seandainya, Ibu harus jawab, iya seandainya kok. Tapi seandainya sungguhan pun, amin. Puji Tuhan. Ya? Puji Tuhan. Jangan takut, Bu. Sudah. Wong surga itu enak, surga itu segala-galanya loh, kok ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu lagi. Ada satu nyanyian Kota Surgawi, bisa dibantu ya? Bisa masuk speaker nggak? Bisa masuk speaker lagunya? Ini tentang kota surgawi, kota idaman kita, tempat asal kita hari ini, ya. Kita bukan berasal dari Malang, saya bukan berasal dari Surabaya. Roh kita hari ini berasal dari surga. Di kemah ini sekian lama aku hidup di dunia ini. Ini isi hatiku, oh Tuhan. Kami rindu kota asal kami. Kami rindu pulang ke sana. Kami rindu berkumpul denganmu Bapa. Di sana tiada air mata, tiada kesedihan.
kesedihan, tiada kesakitan, tiada kematian. Ku menunggu janjimu untuk bawa aku pulang ke kota kemuliaan-Mu. Ku menunggu pertemuan di awan-awan. Kota surgawi, kota yang indah, kota surgawi, kota yang kudus dan sukacita. Sekian lama aku hidup di kemah ini, sekian lama aku hidup di dunia ini. Ini isi hatiku, oh Tuhan. Kami rindu kota asal kami, kami rindu pulang ke sana. Kami rindu berkumpul denganmu Bapa. Di sana tiada air mata, tiada kesedihan, tiada kesakitan, tiada kematian. Ku menunggu janjimu untuk bawa aku pulang ke kota kemuliaan-Mu. Ku menunggu pertemuan di awan-awan. Kota surgawi, kota yang indah, kota surgawi, kota yang kudus dan sukacita. Kota surgawi, kota yang indah, kota surgawi, kota yang kudus dan sukacita. Dan sukacita. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang terlalu ajaib bagi kami. Dunia ini Tuhan begitu kecil Tuhan ketika kami memandang dari mata rohani. Ketika kami bersamamu, dunia ini sangat kecil. Tidak sebanding dengan apa yang Kau janjikan ya Bapa. Kerajaan surga-Mu terlalu baik, terlalu indah. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Hidup kami hanya sementara, tetapi Kau menjanjikan suatu hidup yang kekal.
yang tidak bisa kami peroleh dari manapun. Tidak ada orang yang bisa menjanjikan Tuhan kecuali Engkau sendiri. Engkau memberikan kami pengampunan dosa. Engkau memberikan kami janji di atas segala janji. Engkau memberikan dirimu sendiri. Jasmanimu Engkau berikan kepada kami. Dan rohanimu, rohmu sendiri Tuhan Engkau berikan kepada kami. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan kami. Yesus Kristus, masuklah dalam diri kami. Diamlah dalam hati kami. Hingga hati kami penuh dengan kehadiran-Mu. Hingga tidak ada kesempatan lagi seluruh isi alam semesta ada diam bersama dengan Engkau Tuhan. Ketika kami menerima Engkau, ketika Engkau masuk dalam diri kami, alam semesta pun masuk dalam diri kami. Sehingga kebesaran hati kami, cara pandang kami sesuai dengan cara pandang seperti Engkau ya Allah. Asal kami pun berasal dari sorga. Kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami rindu pulang ke kota asal kami. Kami rindu menantikan suasana surgawi. Bapa, terima kasih. Mampukan kami untuk menjadi manusia-manusia roh. Manusia-manusia roh yang benar. Manusia-manusia roh yang betul-betul nyata. Kami betul-betul merasakan kehadiran-Mu. Kami betul merasakan menjadi anak Allah. Bukan kami hanya cuman krosok-kroson ya Tuhan. Tapi kami betul-betul memiliki Allah dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Segala kesulitan, segala apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, tidak usah kami minta, karena Engkau tahu, Engkau diam dalam hati kami. Ketika kami sakit, Engkau turut merasakannya. Ketika kami kekurangan apapun, Engkau turut merasakannya Tuhan. Karena Engkau diam dalam hati kami. Engkau tahu yang terbaik Tuhan. Engkau sangat tahu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pimpin kami untuk kami sampai kepada kerajaan surga. Pimpin kami dari hari ke hari. Jangan biarkan kami terlena. Terima kasih Bapa. Melalui Roh Kudus-Mu, Engkau ajar kami. Engkau bawa kami ke dalam kerajaan surga-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.